Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya Al-Haq MMR. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video ke kalian semua tentang kegiatan hari ini. Jadi pada hari ini itu rumah saya masuk pada tahap proses pengecoran fondasi. Oke, untuk melanjutkan ke video selanjutnya, simak dulu intro dari saya ini. Oke sahabat semua, jadi mari kita lihat proses pengecoran rumah saya. Oke sahabat semua, jadi sekarang proses pengecoran. Jadi tahap prosesnya ini seperti ini ya. Diberi batu dulu di atasnya, kemudian dicampur dengan semen. Dan ini tips dari saya, jika kalian melakukan pengecoran ya, maka usahakan airnya itu tidak menggunakan air asin ya. Karena kenapa? Kalau kalian menggunakan air asin, nanti akan berpengaruh pada fondasinya itu, terutama berpengaruh pada besi yang dibuat fondasi ininya. Jadi kalau kita pakai air asin, maka nanti besinya ini akan mudah karat ya. Otomatis kalau besinya karat, maka fondasinya ini dikhawatirkan. Jadi ini tips bagi yang mau melakukan pengecoran. Jadi airnya itu harus pakai air biasa ya, air semisal air gunung ya, ataupun air dari sumber mata air. Itu sangat bagus sekali digunakan untuk pengecoran rumah supaya tidak berpengaruh negatif pada besi-besinya ini. Karena kalau air asin itu keras ya, jadi otomatis kalau kena besi itu akan mudah karat dan fondasinya tidak akan kuat. Nah nanti kalau kalian itu menambah lantai di atasnya, nah takutnya nanti roboh gitu ya. Tadi awalnya ini punya saya airnya tadi mau pakai air asin ya. Cuman untung saja ada yang memberitahu bahwa kalau pakai air asin itu bisa merontokkan pada fondasi ya, atau membuat karat pada besi yang dibuat fondasi ini. Untungnya setelah itu ya, setelah dikasih tahu, langsung saya ganti airnya dengan menggunakan air dari sumber mata air yang berasal dari gunung. Jadi ini airnya air dari gunung ya. Nah ini cuma wadahnya saja yang kotor, namun sebenarnya airnya ini bersih ya. Kemarin itu saya ngisinya dari air parit itu ya, sedangkan parit itu ya, parit yang saya ambil airnya itu
merupakan air yang berasal dari air lautan. Jadi ini paritnya ini ya, yang di sana itu ya, ini terhubung ke lautan ya. Jadi sangat tidak bagus sekali ya kalau kalian itu menggunakan air asin. Nah ini airnya agak coklat. Nah ini. Nah, jadi awalnya ini yang di drum itu tadi itu menggunakan air ini ya, karena lupa saya kemarin ya kalau air asin itu berpengaruh pada besi ya. Nah, contohnya kan sangat mudah sekali kalau kita cuci motor kita itu kayak ya kan. Kalau kita nyuci motor kita dengan menggunakan air asin, pasti lama-kelamaan itu akan terlihat sekali. Jadi hasilnya itu akan membuat motor kita ya, besi-besinya itu berkarat, dan otomatis kalau berkarat nantinya khawatir motornya itu tidak bertahan lama ya, tidak awet. Maka ini harus diperhatikan oleh kalian semua kalau mau bikin rumah ya, kalau mau buat pondasi ya, mau melakukan pengecoran. Jadi pilihlah air yang bersih, air yang diambil dari sumber mata air seperti air kolam itu ya, ataupun seperti air yang diambil dari pegunungan. Itu sangat cocok sekali untuk dipakai untuk melakukan pengecoran supaya tidak karat besinya. Jadi untuk daerah saya ini ya, khususnya daerah Peneraman yang di istilahnya itu di seberang jalan raya ya, yang di seberang jalan raya ya. Kalau yang di dekat-dekat rumah saya di sini di PT Top itu untuk kadar keasinan ya, maksudnya sumber mata air yang mengandung air asin itu agak sedikit ya, sedikit. Kalau yang di rumah saya yang dulu yang di sana ya, di Peneram luar ya, itu kalau kita gali air kolam ya, pasti itu kebanyakan airnya itu, air kolamnya itu mengandung air asin. Karena apa? Karena dekat dengan lautan. Namun kalau di rumah saya ya, daerah rumah saya yang sekarang di sini ya, itu untuk air kolam yang mengandung air asin itu agak jarang, berkurang. Karena apa? Karena jauh dari lautan ya. Meskipun ada kadang ya sebagian di rumah-rumah orang itu yang masih yang sumber mata airnya itu masih terkandung air asin ya, atau mengandung mengandung air asin ya. Jadi sangat tidak bagus sekali kalau kita buat untuk nyuci motor ataupun nyuci mobil ya. Pokoknya kendaraan-kendaraan yang memakai besi seperti sepeda itu ya, itu kan kadang menggunakan besi ya. Kalau bukan besi biasanya aluminium, pakai aluminium. Namun kalau setahu saya, kalau aluminium itu tidak gitu berpengaruh pada air asin. Yang paling parah itu adalah besi. Kalau besi itu sangat berlawanan sekali dengan air asinnya. Makanya motor-motor khususnya di daerah saya yang sering dicuci dengan air asin itu cepat sekali proses menuju ke karat ya, menuju ke pengkaratan. Karat itu sangat cepat sekali ya, karena kurang memperhatikan air yang digunakan. Oke, lanjut sahabat. Jadi untuk di daerah pedesaan yaitu sajian yang diberikan kepada Pak Tukang ya, biasanya diberi hidangan kurang lebih seperti ini. Ada kopi, ada kue ya,
Kemudian untuk ini kayu-kayu yang digunakan untuk fondasinya ya. Jadi kayunya itu seperti ini. Biasanya itu menggunakan kayu yang diambil dari pohon jambu dan yang lain juga ada. Jadi untuk upah standar kalau di daerah saya ya, Desa Peniaraman ya, di Kalbar, itu upah Pak tukangnya itu satu hari 140.000 kalau sama makannya. Biasanya makannya itu kan sehari 2 kali ya. Kalau dikasih makan sehari 2 kali itu perharinya 140. Kalau tidak dikasih makan ya, itu upahnya perharinya itu 150.000 per orang ya. Jadi kalau punya saya ini karena Pak tukangnya ada 2 ya. Kalau yang satu itu hanya bantu-bantu ya, yang pakai baju hitam itu ya. Kalau yang pakai kopiah itu orang tua saya ya. Jadi kalau 2 itu berarti 150, berarti 300.000 per hari untuk upah tukangnya. Kalau di daerah kalian berapa sahabat? Ya, tolong ditulis di kolom komentar ya. Dan yang paling enak juga ya, paling enak juga kalau hidup di desa itu ya. Jadi kalau kita punya tanah, ada pohon kelapanya, kalau panas-panas kita itu bisa sambil minum air kelapa ya. Ini banyak. Ayo, siapa yang mau minta air kelapa? Ayo, siapa yang mau minta? Malam nih kena dekat Pak kan itu. Dan batu-batu yang ada di pinggir-pinggiran di sini harus disusun serapi mungkin agar nanti ketika fondasinya jadi fondasinya akan kuat, tidak akan goyang. Nah, itu jadi disusun yang rapi. Setelah itu, setelah sampai ke batas ininya, batas talinya ini ya, barulah nanti dilaburi atau dikasih semen ya, dikasih semen supaya melekat semua batunya. Dan nanti kalau sudah selesai semua, baru yang di tengah ini ya dipadatkan dengan batu juga. Setelah itu baru kalau ndak salah dicampur tanah. Ini pasirnya berapa argo Bang Maulana? Oh, ini pasirnya 4 argo katanya. 4 argo, semennya itu dikasih 1 sak ya. Jadi 1 sak semen itu untuk pasir 4 argo. Nah, berarti kalau pasirnya itu 8 argo, nah, semen yang dicampurkan ke sini itu berarti 2 sak ya. Jadi kurang lebih
takarannya itu seperti itu. Oke, semen dan pasirnya diaduk sekira sudah merata ya, maka setelah itu dikasih air, lalu diaduk lagi sampai airnya itu merata dengan semen dan pasirnya itu. Tuh, setelah itu lalu dibuat ngecor lagi seperti ini ya, nanti jadinya ya. Jadi nanti jadinya seperti ini ya, dicampurkan dengan batunya itu ya, diolesi atau dimasukkan ke celah-celahnya ini. Di nanti semennya itu dimasukkan ke celah-celah batunya ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Airnya berapa ember Bang Maulana? Nah, airnya 5 ember. Jadi kalau pasirnya itu 4 argo ya, semennya 1 sak, nanti airnya 4 ember. Oke, mungkin segini dulu video saya sahabat semua. Jangan lupa bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, dukung channel ini dengan cara mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa bahagia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.